Ladies and gentlemen, we invite His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE, ruler of Dubai, to present the award to the winner. We also invite Mr. George Atallah, Ernst & Young's Global Public Sector Leader, to the stage. The winner of the Best Minister in the World Award for the year 2018 World Government Summit is Her Excellency Sri Mulyani Indrawati, Minister of Finance of the Republic of Indonesia. Indonesia achieved tangible results in reducing poverty, improving the standard of living, reducing public debt, and boosting transparency of public transactions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mika Aldini, peserta Latsar CPNS. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tokoh panutan yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pelatihan dasar CPNS. Nah, di awal video, sedikit cuplikan terkait tokoh panutan yang akan saya bahas. Beliau adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati. Ya, beliau adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ibu Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Berikut jenjang pendidikan dan beberapa karir beliau. Ibu Sri Mulyani mendapatkan banyak penghargaan hingga di kancah internasional. Prestasi-prestasi beliau itulah yang menjadikan beliau pantas disebut sebagai Kartini masa kini. Pada tahun 2002, beliau terpilih sebagai Eksekutif Director IMF mewakili 12 negara di Asia Tenggara. Pada tahun 2005, dilantik sebagai Bendahara Negara. Pada tahun 2006, beliau dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia. Dan banyak lagi penghargaan-penghargaan yang beliau dapatkan. Saya akan memaparkan nilai-nilai berakhlak pada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Hal itu ditunjukkan oleh keputusan Ibu Sri Mulyani untuk menerima tawaran Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan dan mengundurkan diri dari Bank Dunia. Saat itu, beliau menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Hal itu dilakukan beliau demi melayani bangsa, melayani masyarakat, dan berdedikasi untuk bangsa dan negara. Di tengah pandemi yang melanda Indonesia, salah satu pelayanan prima yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani adalah dengan terus melakukan perbaikan untuk menangani COVID-19. Yang kedua, akuntabel. Ibu Sri Mulyani mengatakan pengelolaan anggaran Indonesia sangat transparan dibandingkan dengan negara lainnya, sebab semua proses pelaksanaan dan penggunaan anggaran akan selalu dipaparkan ke publik. Kementerian Keuangan selalu memaparkan hasil pelaksanaan tidak hanya melalui konferensi pers, tapi juga melalui website resmi. Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa sangat transparan mengelola dana pemulihan ekonomi nasional. Ibu Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan barang milik negara merupakan aset negara yang diperoleh melalui keuangan negara. Untuk itu, ia mengharapkan kementerian atau lembaga dapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa aset ini digunakan tidak hanya untuk melaksanakan tugas dan kementerian atau lembaga, namun juga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, kompeten. Ibu Sri Mulyani kini terus mempelajari perkembangan pengelolaan aset di Amerika Serikat hingga Australia dan menjadikannya sebagai rujukan. Tujuannya agar aset negara benar-benar bekerja maksimal dan bernilai ekonomis. Ibu Sri Mulyani juga menyebut bangsa Indonesia selama ini tak pernah gagal dalam menghadapi krisis ekonomi. Berbagai krisis sudah pernah dilewati, termasuk tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik selama 3 tahun berturut-turut, 2017, 2018, dan 2019 versi majalah Keuangan Finance Asia.
Ibu Sri Mulyani diklaim berhasil membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa beliau melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik yang bisa beliau berikan. Yang keempat, harmonis. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan kesetaraan gender di tempat kerja perlu terus diupayakan, mulai dari hulu hingga ke hilir. Salah satunya yaitu lewat kebijakan yang inklusif dan adil antara laki-laki dan perempuan. Ibu Sri juga beberapa kali aktif menyuarakan kesetaraan gender ini. Ibu Sri Mulyani berharap perempuan-perempuan yang mendapat kepercayaan jabatan di organisasi bisa membuktikan diri layak menjadi pemimpin. Hal ini disampaikan Ibu Sri Mulyani dalam memperingati Hari Perempuan Internasional. Perempuan Indonesia harus terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri, terutama mengenai peran kepemimpinan. Hal itu penting guna mengatasi stereotip yang kerap melekat pada perempuan. Selanjutnya, 5. Loyal. Ibu Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan agar bekerja secara ikhlas serta memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja. Sebab jika bekerja motifnya hanya pribadi, individual, dan egois, maka tidak bisa bekerja dengan baik. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati terima penghargaan Visionary Award dari US ASEAN Business Council berkat kontribusi dan dedikasinya menjaga dan meningkatkan performa ekonomi Indonesia. Selanjutnya, adaptif. Reformasi sistem data digital tahap kedua harus dilakukan dengan berdiri dari pengembangan inovasi tahap pertama, sehingga Kementerian Keuangan bisa menjadi institusi yang semakin sadar terhadap kekayaan dan data keuangan negara. Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan harus terus melakukan transformasi di bidang pengelolaan keuangan negara dalam menghadapi perubahan yang begitu dinamis. Yang terakhir, kolaboratif. Ibu Sri Mulyani Indrawati menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU dengan Singapore Minister of Finance Lawrence Wong pada Senin 24 Januari. MOU tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan keuangan bilateral antara kedua negara secara lebih erat di masa mendatang. Ekonomi dunia termasuk Indonesia masih membutuhkan dukungan untuk pemulihan. Menteri Keuangan menyatakan Indonesia akan memperkuat kerjasama internasional dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Sekian pemaparan saya tentang tokoh panutan yang memiliki nilai-nilai berakhlak. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat.